Apa? Ya nggak bisa begitu dong, Juk. Itu namanya lo nggak menghargai perjuangan kita selama ini. Lo jangan seenaknya ngerubah arah, Juk. Kalau persoalannya di hidup lo, selesain. Jangan ngorbanin yang lain. Gak ngerti deh cara berpikirnya. Maksudnya apa sih? Kan udah gue bilang tadi, gue mau merubah nasib hidup gue. Nasib yang mana? Lo mau balik lagi jadi gembel? Hah? Hidup lo sekarang udah enak banget. Nggak kayak dulu lagi harus mikirin perut karena lapar. Jadi yang lo mau rubah tuh apa sih, Juk? Hah? Nasib jomblo lo. Ya makanya kawin. Dari dulu juga kita nggak pernah kok ngelarang lo untuk kawin, ya nggak? Gitu aja kok repot sih. Maunya apa sih? Dunia gemerlap terlalu membuat gue sibuk. Sampai gue lupa nyari pendamping hidup. Gue mau menata ulang lagi hidup gue. Kan bisa sambil jalan. Lo nggak perlu berhenti jadi artis. Itu sama aja lo menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan sama lo, Juki. Gue mau lebih fokus, Cel. Fokus ngejar Kalila. Ya nggak sampai segitunya juga, Juki. Kita hidup untuk bahagia. Maka dekatilah kebahagiaan dan jauhilah yang merusak kebahagiaan. Asli deh, ini semenjak dia ada hati sama Kalila jadi aneh orangnya. Maksud lo, Kalila yang rusak kebahagiaan hidup gue? Ya iyalah, sampai mempengaruhi lo untuk berhenti kerja. Ini bukan semata-mata karena Kalila. It's about my life. Gue mau ngedesain hidup gue lagi, biar gak monoton dan kesepian. Ujung-ujungnya tentang Kalila juga. Kayak gak ada perempuan lain aja. Kayak yang cantik aja. Padahal kan udah tua. Jangan rendahin Kalila depan gue ya. Lu jangan bentak-bentak istri gua. Anak gua kaget no dalam perut. Sorry. Udah. Pokoknya lu nggak boleh berhenti jadi artis, titik. Kok lu ngatur gue sih? Ini kan hidup gue. Hidup lo menyangkut kita. Sinetron kita bakal bermasalah kalau salah satu dari kita ada yang keluar. Bisa jadi malahan kita bertiga dikeluarin. Jadi mules. Jadi panas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira sampai Allah menghendakinya untuk dia melakukan sesuatu kepada umat manusia. Siti Hajar menyingkir ke tengah gurun bersama Ismail yang masih bayi sampai Ibrahim datang menjemput. Dan ada lagi Siti Maryam yang menunggu kabar dari langit di mihrabnya yang kecil sampai dia tahu bahwa takdirnya adalah ibu seorang nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Orangnya di dalam, Pak. Dari tadi pagi, Zam. Dan sebetulnya dari kemarin siang dia mulai menyendiri. Gue khawatir sama dia, Zam. Tahu sendirilah keadaan dia. Dan gue anggap lu orang yang paling dekat sama dia. Itu perkembangan yang biasa, Pak. Kalila sedang harus menentukan sikapnya di situasi seperti ini. Dia tidak mau tersesat di dalam perasaannya sendiri. Ya lebih baik dia lari ke sini daripada ke tempat lain. Perempuan baik-baik larinya ke tempat baik-baik. Dan sebaiknya dia dapat laki-laki yang sebaik lu. Insya Allah Kalila akan mendapat jodoh yang lebih baik daripada saya, Pak.
Gue taunya elu. Jodoh itu hanya Allah yang tahu rumusnya, Pak. Kita terima jadi sebagai takdir. Hah? Apa? Ya nggak bisa begitu dong, Juk. Itu namanya lo nggak menghargai perjuangan kita selama ini. Lu jangan seenaknya ngerubah arah, Juk. Kalau persoalannya di hidup lu, selesain. Jangan ngerubahin yang lain. Gak ngerti deh cara berpikirnya. Maksudnya apa sih? Kan udah gue bilang tadi, gue mau merubah nasib hidup gue. Nasib yang mana? Lu balik lagi jadi gembel? Hah? Hidup lu sekarang udah enak banget. Nggak kayak dulu lagi harus mikirin perut karena lapar. Jadi yang lo mau rubah tuh apa sih, Juk? Hah? Nasib jomblo lo. Ya makanya kawin. Dari dulu juga kita nggak pernah kok ngelarang lo untuk kawin, ya nggak? Gitu aja kok repot sih. Maunya apa sih? Dunia gemerlap terlalu membuat gue sibuk. Sampai gue lupa nyari pendamping hidup. Gue mau menata ulang lagi hidup gue. Kan bisa sambil jalan. Lu nggak perlu berhenti jadi artis. Itu sama aja lo menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan sama lo, Juki. Gue mau lebih fokus, Cel. Fokus ngejar Kalila. Ya nggak sampai segitunya juga, Juki. Kita hidup untuk bahagia. Maka dekatilah kebahagiaan dan jauhilah yang merusak kebahagiaan. Asli deh, ini semenjak dia ada hati sama Kalila jadi aneh orangnya. Maksud lo, Kalila yang rusak kebahagiaan hidup gue? Ya iyalah, sampai mempengaruhi lu untuk berhenti kerja. Ini bukan semata-mata karena Kalila. It's about my life. Gue mau ngedesain hidup gue lagi, biar gak monoton dan kesepian. Ujung-ujungnya tentang Kalila juga. Kayak nggak ada perempuan lain aja. Kayak yang cantik aja. Padahal kan udah tua. Jangan rendahin Kalila depan gue ya. Lu jangan bentak-bentak istri gua. Anak gua kaget no dalam perut. Sorry. Udah. Pokoknya lu nggak boleh berhenti jadi artis, titik. Kok lu ngatur gue sih? Ini kan hidup gue. Hidup lu menyangkut kita. Sinetron kita bakal bermasalah kalau salah satu dari kita ada yang keluar. Bisa jadi malahan kita bertiga nih keluarin. Jadi mules. Jadi panas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira sampai Allah menghendakinya untuk dia melakukan sesuatu kepada umat manusia. Siti Hajar menyingkir ke tengah gurun bersama Ismail yang masih bayi sampai Ibrahim datang menjemput. Dan ada lagi Siti Maryam yang menunggu kabar dari langit di mihrabnya yang kecil sampai dia tahu bahwa takdirnya adalah ibu seorang nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Orangnya di dalam, Pak. Dari tadi pagi, Zam. Dan sebetulnya dari kemarin siang dia mulai menyendiri. Gue khawatir sama dia, Zam. Tahu sendirilah keadaan dia. Dan gue anggap lu orang yang paling dekat sama dia. Itu perkembangan yang biasa, Pak. Kalila sedang harus menentukan sikapnya di situasi seperti ini.
Dia tidak mau tersesat di dalam perasaannya sendiri. Ya lebih baik dia lari ke sini daripada ke tempat lain. Perempuan baik-baik larinya ke tempat baik-baik. Dan sebaiknya dia dapat laki-laki yang sebaik lu. Insya Allah Kalila akan mendapat jodoh yang lebih baik daripada saya, Pak. Gue taunya lu. Jodoh itu hanya Allah yang tahu rumusnya, Pak. Kita terima jadi sebagai takdir. Oh iya, gue suka mergokin Kalila teleponan sama si Domino dan si Yuki. Gue harus khawatir nggak, Zam? Enggak lah. Mereka bertiga sama-sama tahu diri kok, Pak. Tapi gue kurang srek sama Yuki dan Domino, Jam. Kebetulan dua-duanya ada bakat keribu. Nah lu bayangin ntar bagaimana keturunan gue. Mikirnya kejauhan banget, Pak. Kalau ketemu mereka tolong bilangin. Bilang apa bagusnya, Jam ya? Doain aja, Pak. Biar hidup Kalila berkah. Mau kemana lu? Ke kantor dulu, Pak. Tunggu sebentar. Kalila bentar lagi juga selesai. Saya nggak mau seperti jaringan-jaringan televisi dari seluruh dunia, Pak. Yang memasuki setiap kamar dengan segala perilakunya dan mencampuri kekusyuan kota Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. As-sabrun minal iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Kita ini kan umat yang sedang menunggu turunnya Nabi Isa, menunggu Dajjal, menunggu perang besar terakhir, dan menunggu akhir zaman. Tidak ada jalan terbaik selain jalan orang-orang soleh. Aku akan mengikuti kemanapun mereka menuju. Sebenarnya gue kasihan sama Juki. Gue juga. Gak bisa ngebayangin aja kalau misalnya dia jadi jomblo abadi. Hidupnya bahkan kesepian banget. Gue juga. Lu apaan sih, Cel? Dari tadi gue juga. Gue juga khawatir sama si Juki. Kalau cintanya ditolak sama si Kalila, hatinya tuh bakalan hancur untuk kedua kalinya. Kok yang dipikirin Mas Juki terus sih? Pikirin tuh diri kita sendiri. Betul tuh. Bang Juki kan udah milih jalannya sendiri. Ya udah, kita pakai jalan sendiri juga. Gak usah repot. Ya nggak gitu juga dong, sayang. Juki kan soulmate kita dari dulu sampai sekarang. Susah seneng udah bareng. Keluar dari penjara bareng. Ngaji bareng. Ya nggak mungkin lah Juki dilupain gitu aja. Ya nggak gitu juga, Bang. Ya kita tetap perhatiin dia, sayangin dia. Kalau perlu kita SMS dia tiap hari buat ngasih support. Susah kalau ngomongin karir sama istri-istri mah. Dengerin deh ibu-ibu. Yang penting uang jajan, uang belanja
20 juta per bulan nggak berubah. Itu yang penting. Tuh Mas Barong, masa Mbak Marni dapat 20 juta sebulan? Masa Dara yang lagi hamil cuma dapat 19 juta setengah? Genepin dong jadi 30 juta. Jangan jolim gitu dong sayang. 30 juta. 25 aja ya. Ya udah deh, boleh. Marni juga mau nambah uang belanja. Emang Chelsea ya? Si Dara kan lagi hamil sayang, kamu kan enggak. Nanti aja deh, kan kamu belum perlu biaya tambahan. Tapi feeling Marni kayaknya bakal hamil kembar deh bang. Hah? Udah, mau mandi dulu. Nggak ikutan ah. Barong. Apa? Pertama, kita harus buat Kalila nerima cintanya si Juki. Caranya, loving first to be loved then. Asik. And then, lu ngerti artinya gak sih? Iya ngerti. And then, gimana caranya? Jawabannya ada di kalimat bahasa Inggris tadi. Gimana sih lu? Jal. Gue mau nanya nih sama lu. Apa? Menurut lu, pentingan mana? Kita ngeributin soal bahasa Inggris, apa masa depan sahabat kita? Ya gua kan udah ngasih solusi, Rom. Apa solusinya? Dari tadi lu nggak ngomong apa-apa. Ya tadi bahasa Inggris tadi, gimana sih lu? Yang mana? Aduh, gini. Juki harus membuktikan cintanya sama si Kalila. Setelah itu, Kalila bakal nerima cintanya si Juki. Itu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Kalila kagak ngebalas cinta si Juki, gimana? Kan Juki punya bakat ditolak cintanya. Ya lu jangan ngomong kayak begitu dong. Tahu ribet ngomong sama lu. Mandi dulu, mandi. Ya lu yang ribet pakai bahasa Inggris segala. Ngapain gue di sini? Ya Allah, Juki! Kalila mana suka sama cowok kribo yang geletakan di musola kayak pengangguran begini. Udah gitu namanya Juki lagi. Lu baru bisa keren kalau bertiga sama kita, Juki. Karena kekurangan lu semua ditutupin sama Barong sama gua. Kalau cara lu begini, lu malah bikin Kalila tuh nggak yakin sama lu. Seolah-olah lu tuh laki-laki yang bermasalah. Kayak orang stres. Mana ada cewek yang mau kawin sama orang stres? Ya udahlah, nggak usah dimarahin terus. Biarin aja Mas Juki dengan dirinya dulu. Biar mikirnya tenang. Biar gimana pun, toh Bang Juki sendiri yang harus memperjuangkan hidupnya. Besok kita mesti syuting. Iya, sementara syuting aja berdua. Ya nggak bisa begitu Bu Marni. Kita kontraknya itu bertiga. Kalau ada salah satu dari kita yang nggak bisa, kontraknya batal. Emang tokohnya nggak bisa dimatiin ya? Ya nggak bisa segampang itu dong sayang. Stop semua. Besok gue tetap ikut syuting. Tapi setelah ini gue pengen sendiri. Gue pengen mandiri. Semata-mata bukan karena Kalila atau perempuan lain. Tapi karena diri gue ini sangat membutuhkan perhatian dari diri gue sendiri.
Maksudnya apa, Mbak? Aku juga nggak ngerti. Mas, kira-kira Kalila pantas nggak ya buat saya? Nggak kebalik, Dom. Saya itu cari calon istri yang pantas buat saya, yang soleha. Nah, Kalila soleha gak? Mbak Kalila itu cantik dan solehah menurut kesaksian warga Kincir. Sampean sendiri soleh enggak? Lumayan. Ya sudah, jangan ragu-ragu. Ya, habisnya Kalila gitu sih orangnya. Manja banget, kayak anak kecil. Bunda Siti Aisyah itu kurang manja, Pak. Pecemburu berat pula. Dan Rasulullah sangat mengerti karakter beliau. Gitu ya? Ya iyalah. Sekarang gini aja. Kalaupun sampean akan mendapatkan calon istri yang tidak solehah, maka tugas sampean sebagai suami itu membuatnya jadi solehah. Caranya gimana? Ya dididik yang benar. Jangan cuma disayang-sayang. Mas Juki di sini. Nggak sholat, Mas. Udah tadi. Mas, jangan terlalu dipikirin ya omongan suami-suami kita. Kita jadi nggak enak juga loh sama Bang Juki. Seolah-olah kita mencampuri kehidupan pribadi Bang Juki. Nggak apa-apa. Juki baik-baik aja kok. Syukurlah. Soalnya Marni sih ngerti banget apa yang sedang diperjuangkan oleh Mas Juki. Dara juga ngerti, Bang. Iya, makasih ya. Marni harap Mas Juki bisa lebih sukses dengan bersolo karir. Menurut pengalaman Dara nih, kita tuh emang nggak bisa melakukan dua hal besar sekaligus. Harus satu-satu dan fokus. Iya. Syukurlah kalau ada saling pengertian. Maksudnya saling pengertian apa, Marni? Enggak. Maksud Marni, apapun yang diputuskan oleh Mas Juki, kita semuanya ngerti kok. Udah, nggak usah dibahas lagi. Tapi suami kalian pada nggak ngerti. Jangan khawatir, Mas Juki. Itu urusan para istri. Kayaknya para istri ini pengen banget ya kalau aku keluar dari grup. Ih, enggak dong. Kepikiran juga enggak. Iya, Mas Juki suka gitu deh. Ya ampun. Bukannya pada ikut sholat sama suaminya, malah ngobrol sama laki-laki lain. Mari kan lagi nggak sholat. Jangan bohong. Tadi siang aja masih sholat kok. Maksudnya, Marni lagi nggak sholat di musola ini. Udah sholat sana. Kamu juga. Dara kan lagi... Perempuan hamil nggak ada alasan untuk nggak sholat. Yang halus dikit kalau ngomong sama ibu hamil. Perintah sholat itu udah paling halus kalau didengarkan pakai hati. Kalau perintah masuk neraka baru itu kasar. Udah sholat sana. Wudu dulu dong.
khawatir, Zam. Semuanya masih belum jelas, Pak. Masih meraba satu sama lain. Jadi belum perlu ada yang dikhawatirkan. Tadinya sih gue asik-asik aja. Cuma lama-lama gue khawatir juga. Gue nggak mau Kalila jatuh di pelukan yang salah. Emang apa yang salah dengan Domino dan Juki? Menurut lu sendiri? Mereka kan laki-laki muslim. Jawaban standar. Terus apa yang Pak Jalal khawatirkan dari mereka? Masa lalunya yang gue khawatirin, Jam. Lu tahu sendiri kan bagaimana masa lalunya Juki? Copet. Kalau itu nggak perlu gue tegesin kan, Jam? Pak Jalal, yang dulunya mau ngebunuh Rasulullah, sekarang pusaranya ada di sebelahnya makam Rasulullah. Siapa? Umar bin Khattab. Oh iya. Nah, kalau ternyata Kalila demen sama Domino, bagaimana? Masalahnya di mana? Laki-laki itu dilihat dari masa depannya, sedangkan wanita dilihat dari masa lalunya. Gua didik Kalila dari kecil dengan baik. Insya Allah masa lalunya baik. Sedangkan Domino ngurusin kembang aja, begitu-begitu aja. Trompa emasnya Fir'aun aja sekarang ada di neraka. Sendal jepitnya Bilal ada di surga. Kenapa Kalila dulu nggak ambil lu aja sih, Jam? Gue kan jadi nggak khawatir begini. Udah, nggak perlu diingetin lagi. Gue udah tahu. Oh iya, kalau lu ada waktu, tolong bimbing tuh si Kalila. Dia masih harus belajar banyak soal pilihan. Biar dia nggak salah pilih. Gue nggak bisa ngelepas dia ke sembarang orang, Jam. Gimana? Insya Allah Pak, siap saya bantu sebisa saya. Good. Maaf, Mbak. Ih, ngagetin aja sih. Paul, mulai sekarang tungguin rambut lo. Jangan dicukur. Kalau itu bikin Mbak Kalila nggak kaget dan suka sama saya mau, Pak. Yang jelas, biar gue nggak difitnah sama warga, gue miara tuyul. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Gaya lu. Maksudnya apa sih, Pak? Tahu, dia doang yang tahu. Ide Mas Juki untuk memisahkan diri itu udah bener. Kita jadi kayak ketiban rembulan. Ngerti nggak maksudku? Enggak. Kita harus bantu Mas Juki untuk memisahkan diri. Iya. Caranya gimana, Mbak? Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan orang yang menyakitimu. Sayangi mereka yang peduli padamu. Dan berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Itu puisi atau solusi? Dua-duanya. Dara nggak ngerti. Persahabatan itu bukanlah segalanya. Ada yang harus dilepaskan untuk tahu rasanya lega. Dan ada juga yang harus menghilang untuk tahu rasanya sesal. Terus keuntungannya apa buat kita? Nah, itu pertanyaan bagus. Pertama, honor kerja yang tadinya dibagi 3, sekarang dibagi 2 orang. Kedua, otomatis tabungan kita akan nambah lebih cepat.
Yang ketiga. Gak ada, cuma 2. Tapi apa nggak kasihan suami kita kalau kerjanya tambah lebih berat? Gak usah dipikirin. Udah takdirnya para suami untuk kerja lebih keras. Apa mau tukeran? Gendong bayi selama 9 bulan? Doain ya nak. Semoga Om Juki cepat pisah dari bapakmu. Diam-diam serem juga ibu yang satu ini. Lu lagi SMS orang dong? Enggak mas, iseng aja. Gue mau ngomong serius sama lo. Siap. Lo pernah nggak menghitung perasaan lo sama Kalila? Perasaan gue sih baik-baik aja mas. Dom, kita bukan anak kecil lagi. Dom, yang menggetarkan perasaan hati kita itu Allah. Kita nggak bisa cuek ataupun lalai dalam menanggapinya. Kita harus menanggapinya dengan serius. Gini, mas. Lo diberi akal dan perasaan. Dan kadang mereka harus berbarengan dalam menanggapi sesuatu. Oke. Pertanyaan gue sangat simpel, Dom. Gimana perasaan lo sama Kalila? Jujur. Ngeteh dulu. Malam-malam biar anget. Kan enak kalau sambil ngeteh poci. Ini baru asik. Mas Azam manis nggak? Pahit. Wits, kelas berat. Mas Roy, mesin air udah dimatiin belum? Oh, sudah mas dari tadi beres. Ini untuk Mas Azam yang ganteng. Terima kasih Mas Roy. Dan ini untuk aku juga yang ganteng. Gue nggak dibilang ganteng mas. Kamu juga ganteng dong. Ini untuk kamu. Makasih mas Roy. Dengar suara yang nyala nggak tuh? Masa sih? Kayaknya Nyala, airnya nyala, Dom. Mas Roy coba dicek tuh, mesinnya nyala, ntar takutnya korslet tuh. Ayo, yang matiin saya apa Domino? Mas Roy aja, Mas Roy kan lebih berpengalaman. Siap. Saya tinggal dulu ya Mas ya. Ya. Gimana perasaan lo sama Kalila? kenapa gue harus jawab itu mas? Karena Pak Jalal pengen tahu gimana perasaan lo. Apa itu penting mas? Astagfirullahalazim. Penting lah Dom. Kalila sendiri gimana? Nggak tahu Dom, gimana Kalila? Gue nggak nanya Kalila, gue nanyanya lo. Oke. Sejujurnya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domino, ini buat lo. Gue masak sendiri. Wih, keren. Makasih ya. Azam udah makan? Udah Tante, di rumah. Ayah yang masakin. Kalila masuk dulu ya semuanya. Bilang rumahnya biasa aja kali. Begitu kita selesai sholat, harus sudah dimakan. Kalila lagi bangga banget sama masakannya. Tante permisi ya. Siapa dah? Jadi gini mas. Nggak perlu. Jawabannya ya akan berubah jalan hidup lo.
Gak mungkin. Nggak ada yang lebih kuat dari kelembutan. Nggak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Saya udah di TKP, Mas. Baik. Salam. Allahumma sholli. Assalamualaikum. Bujang lapuk. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Halo. Ngapain sih pada nyariin gue? Di Mekah. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben lo pagi-pagi di sini. Janjian dong. Sama siapa? Azam. Dom, udah sarapan belum lo? Belum. Lu? Sama. Beli dong, Dom. Ntar, gue cek dulu. Alhamdulillah nggak dimakan tikus. Ini sisa kiriman rendang semalam. Enak banget, saya kalau dimakan. Rendang nih, khas Indonesia banget, wow. Yoi, tinggal beli nasi doang. Kiriman dari ibu lo? Kalila yang bikin. Pastiin dulu tuh. Udah basi belum? Rendang kayak gini bro, nggak mungkin basi lah. Ini bisa bertahan berminggu-minggu. Pasti pakai bahan pengawet tuh. Nenek moyang kita nggak kenal yang namanya bahan pengawet kayak gituan. Rempah-rempah yang dipakai buat masak rendang itu mengandung zat antimikroba dan antioksidan, makanya tahan lama. Ya udah, gue beli nasi dulu. Kalau buat beli nasi doang, aku masih ada. Oke, kali ini lu menang. Tapi ntar malam gue traktir di restoran ya. Sip. Assalamualaikum. Salam. Lu pernah menghitung nggak perasaan lu sama Kalila? Jangankan ngitung perasaan, Zam. Ngitung tanggal nikah aja udah gue. Serius lu, Juk? Ada yang menyerah lelah ketika diabaikan. Ada yang terus bertahan walau tidak dipedulikan. Cinta punya kekuatan masing-masing, Zam. Tapi kan nggak selamanya apa yang kita inginkan bisa kita dapat, Juk. Setidaknya gue sedang belajar proses gimana cara meraih mimpi itu, Zam. Apa yang nggak mungkin di dalam pikiran kita bisa jadi mungkin ketika Allah mengizinkan. Nasib baik berpihak pada orang-orang pemberani. Tapi Juk, gue yakin ada sesuatu yang menanti selepas banyak kesabaran gue jalanin, Zam. Masalahnya, Juk, gue yakin Kalila suka gue, Zam. Dreng. Makan.
Bentar ya, gua ambil piring sama gelas. Kenapa, Sam? Nggak apa-apa. Ya Allah, dulu ngerebutin satu cowok, sekarang malah direbutin sama 2 cowok. Ya udahlah Om, serahin aja semuanya ke Allah. Om khawatir semua ini bakal jadi pepesan kosong. Papa sih banyak khawatirnya. Udahlah Pak, biarkan semuanya berjalan sesuai sunatullah. Papa khawatir situasi makin rumit tanpa pemenang, Ma. Kalau 2 cowok itu sampai berantem, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan bagaimana? Serem banget sih Pak ngebayanginnya. Ya enggak lah Om, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Jaminannya apa? Lo nggak bakal bisa menggapai cinta yang baru kalau tangan lo masih memegangi cinta lama yang palsu. Om bisa aja. Ini serius, Kal. Udah nggak waktunya lo main-main dengan hidup lo. Mau kemana Pak? Tidur. Kalau udah tua ya begitu. Ada masalah sedikit, larinya ke tidur. Ketimbang ke diskotik? Boleh. Gue nggak bisa ngebohongin diri gue sendiri, Sam. Gue ngerasa terikat banget sama Kalila. Aduh, berat nih. Cepetan, jangan sampai kesambar Abah. Kalila sih nggak bilang-bilang dulu sama Juki kalau mau kesini. Kan Juki bisa jemput. Juki. Iya, Bah. Jangan berdiri aja di situ. Tolong bantuin Kalila dong. Lah ini kan mau dibantuin, Bah. Kalila. Ada apa ya, Pak Juki? Ada masalah? Aku juga merasakan ada penampilan lain dalam dirimu. Oh ya? Apa tuh Juk? Juki lihat ada persamaan kamu dengan surat Al-Baqarah. Juki jahat. Sampai sekarang perasaan itu belum berubah, Sam. Gue baru tahu kalau ada cerita seperti itu dulu, Juk. Dulu mungkin itu hanya pepesan kosong. Tapi enggak untuk sekarang. Gue akan fokus memperjuangkannya, Sam. Enggak ada yang salah kan, Sam? Gue cuma bisa bilang menghadapi saudara semukmin, pakailah akhlak Islam dan kasih sayang. Insya Allah lo nggak akan salah langkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Juki.
Kalila mana suka sama cowok kribo yang geletakan di musola kayak pengangguran begini. Udah gitu namanya Juki lagi. Lu baru bisa keren kalau bertiga sama kita, Juki. Karena kekurangan lu semua ditutupin sama Barong sama gua. Kalau cara lu begini, lu malah bikin Kalila tuh nggak yakin sama lu. Seolah-olah lu tuh laki-laki yang bermasalah. Kayak orang stres. Mana ada cewek yang mau kawin sama orang stres? Ya udahlah, nggak usah dimarahin terus. Biarin aja Mas Juki dengan dirinya dulu, biar mikirnya tenang. Biar gimana pun, toh Bang Juki sendiri yang harus memperjuangkan hidupnya. Besok kita mesti syuting. Iya, sementara syuting aja berdua. Ya nggak bisa begitu Bu Marni. Kita kontraknya itu bertiga. Kalau ada salah satu dari kita yang nggak bisa, kontraknya batal. Emang tokohnya nggak bisa dimatiin ya? Ya nggak bisa segampang itu dong sayang. Stop semua. Besok gue tetap ikut syuting. Tapi setelah ini gue pengen sendiri. Gue pengen mandiri. Semata-mata bukan karena Kalila atau perempuan lain. Tapi karena diri gue ini sangat membutuhkan perhatian dari diri gue sendiri. Maksudnya apa, Mbak? Aku juga nggak ngerti. Mas, kira-kira Kalila pantas nggak ya buat saya? Nggak kebalik, Dom. Saya itu cari calon istri yang pantas buat saya, yang soleha. Nah, Kalila soleha gak? Mbak Kalila itu cantik dan solehah menurut kesaksian warga Kincir. Sampean sendiri soleh enggak? Lumayan. Ya sudah, jangan ragu-ragu. Ya habisnya Kalila gitu sih orangnya. Manja banget kayak anak kecil. Bunda Siti Aisyah itu kurang manja, Pak. Pecemburu berat pula. Dan Rasulullah sangat mengerti karakter beliau. Gitu ya? Ya iyalah. Sekarang gini aja. Kalaupun sampean akan mendapatkan calon istri yang tidak solehah, maka tugas sampean sebagai suami itu membuatnya jadi solehah. Caranya gimana? Ya dididik yang benar. Jangan cuma disayang-sayang. Mas Juki di sini. Nggak sholat, Mas. Udah tadi. Mas, jangan terlalu dipikirin ya omongan suami-suami kita. Kita jadi nggak enak juga loh sama Bang Juki. Seolah-olah kita mencampuri kehidupan pribadi Bang Juki. Enggak apa-apa. Juki baik-baik aja kok. Syukurlah. Soalnya Marni sih ngerti banget apa yang sedang diperjuangkan oleh Mas Juki. Dara juga ngerti, Bang. Iya, makasih ya. Marni harap Mas Juki bisa lebih sukses dengan bersolo karir. Menurut pengalaman Dara nih, kita tuh emang nggak bisa melakukan dua hal besar sekaligus. Harus satu-satu dan fokus. Iya, ya. Syukurlah kalau ada saling pengertian. Maksudnya saling pengertian apa, Marni? Enggak. Maksud Marni, apapun yang diputuskan oleh Mas Juki, kita semuanya ngerti kok. Udah, nggak usah dibahas lagi. Tapi suami kalian pada nggak ngerti. Jangan khawatir, Mas Juki. Itu urusan para istri. Kayaknya para istri ini
pengen banget ya kalau aku keluar dari grup? Ih, enggak dong. Kepikiran juga enggak. Iya, Mas Juki suka gitu deh. Ya ampun. Bukannya pada ikut sholat sama suaminya, malah ngobrol sama laki-laki lain. Mari kan lagi nggak sholat. Jangan bohong. Tadi siang aja masih sholat kok. Maksudnya, Marni lagi nggak sholat di musola ini. Udah sholat sana. Kamu juga. Dara kan lagi... Perempuan hamil nggak ada alasan untuk nggak sholat. Yang halus dikit kalau ngomong sama ibu hamil. Perintah sholat itu udah paling halus kalau didengarkan pakai hati. Kalau perintah masuk neraka baru itu kasar. Udah sholat sana. Wudu dulu dong.